Oh iya nih, rekod nih. Oh, nih. Teman-teman selamat menyimak. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Um, Gimik banget. Oke, jadi kita mulai aja ya tutornya. Malam ini nanti bakal ada 3 sesi. Sesi pertama sama aku, terus selanjutnya sama Neo sama Yavi. Di sesiku bakal bahas materi, terus di Neo sama Yavi bakal bahas contoh soal sama latihan soal. Jadi mungkin bisa disimak ya. Eh, di semester 2 tuh kan kemarin kita udah bahas tentang motor bakar, turbin gas gitu-gitu. Nah, sekarang di paruh setelah UTS kita bakal bahas tentang turbin uap. Sebenarnya prinsip kerjanya nggak beda jauh sama yang udah kita pelajarin kemarin. Cuma emang fluida kerja yang dipakai di sini tuh beda, yaitu uap. Jadi di turbin tuh ada bagian-bagiannya. nah, Yang share screen. pertama, apa? Share screen. Oh iya, goblok banget. Nah, udah direkod lah, jangan ngomong kasar. Oh, oh, maaf, maaf. Tunggu, tunggu. Nah, maaf ya. Nah, udah. Jadi kita bakal belajar turbin uap. Nah, di turbin uap tuh ada salah satu komponennya pasti turbin ya. Jadi di turbin sendiri ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada blade, itu sudut-sudut turbin. Terus ada rotor wheel tuh kayak piringan atau roda jalan. Terus ada shaft atau poros. Jadi kan fluida kerja yang dipakai tuh uap. Jadi nanti uapnya tuh bakal mengenai sudut-sudut turbin. Ini bakal kena sudut-sudut turbin. Terus sudut-sudutnya tuh bakal muter gitu loh. Piringannya bakal muter. Terus porosnya juga ikut muter. Jadi nanti energinya berubah jadi energi mekanik. Terus nanti energi mekaniknya bakal diubah buat bisa buat energi listrik, bisa ngasilin listrik dan lain sebagainya. Terus di sini komponen turbin dilihat dari depan, ya dari depan samping gitu deh. Jadi pertama uapnya tuh bakal masuk lewat inlet. Jadi di sini uap masuk. Habis itu di sini ada valve atau keran. Nah, uap yang masuk ini tuh punya energi potensial nih. Di teks ini ada. Jadi uapnya tuh punya energi potensial uap atau energi tekanan uap. Di sini punya energi potensial uap. Nah, terus nanti uapnya kan bakal masuk tuh ke sini. Nah, nanti di sini tuh bakal ada nozzle. Nozzle ini nanti bakal mengubah energi potensial uap jadi energi kinetik. Jadi dalam nozzle, uapnya bakal mengalami ekspansi. Ekspansi itu tekanannya turun, volumenya naik, kecepatannya juga naik. Nah, setelah melewati nozzle, nanti uapnya bakal mengenai sudut-sudut turbin dan memutar poros turbin. Dan dihasilkan kerja buat listrik. Nih, kalau dari samping juga sama, uap masuk, muter sudut-sudut turbin, terus bisa dihasilin listrik. Turbin uap tuh punya 4 komponen utama. Yang pertama tuh pompa, yang kedua generator uap atau kita lebih common nyebutnya tuh boiler. Terus ada turbin sama ada kondensor. Kondenser, sorry. Nah, terus kan tadi aku bilang kalau fasenya tuh fase uap. Tapi kan buat dapetin uap tentu kita pakainya fluida cair dulu kan, baru nanti diubah fasenya jadi uap. Terus siklus siklus terus turbin uap tuh bisa digunakan buat gerain kapal, buat gerain pompa, kompresor, bisa juga buat ngasilin daya listrik. Ada PLTU, PLTN, PLTP. Terus ini ada steam power plant. Jadi kita pakai bahan bakarnya biasanya coal atau batu bara. Nah, pembangunan steam power plant ini biasanya ada di tepi pantai karena bahan bakarnya kan batu bara. Jadi
eh, distribusi batu bara biasanya lewat pelabuhan. Jadi dibangunnya di dekat pantai biasanya. Nah, nanti coalnya ini bakal dibakar di ruang bakar, terus gas panas yang dihasilkan dari pembakaran bakal dipakai buat manasin air di dalam boiler. Di sini kasusnya airnya yang di dalam pipa, habis itu di sekitarnya tuh uap panasnya. Nanti sih, kan ini airnya dipanasin, dia bakal berubah fase kalau dipanasin terus-terusan jadi uap. Makanya di sini dihasilkan uap. Uap ini bakal memutar turbin, terus nanti bisa dihasilkan kerja, bisa ngasilin listrik nih, ada generator, ada transformer, ada transmission lines. Habis itu uapnya tuh nggak langsung dibuang gitu aja, uapnya bakal dikondensasiin lagi di kondenser. Terus nanti bakal dipompa naik dan dipakai lagi buat dipanasin, jadi bakal berulang kali. Terus ada siklus ideal turbin uap. Jadi pertama kita bakal bahas siklus idealnya dulu. Prinsip kerjanya tuh sebenarnya mirip kayak yang turbin gas juga. Cuma di sini ada 4 komponen tuh. Yang pertama ada pompa. Ini ada pompa. Habis itu ada boiler, ada turbin, ada kondenser. Nah, nanti air tuh kan bakal masuk, fluida masuk. Habis itu masuk ke pompa, itu bakal dikompresi sehingga tekanannya naik. Sehingga nanti fluida yang dihasilkan dari pompa itu adalah compressed water. Jadi yang keluar dari pompa ini adalah compressed water. Habis itu dia bakal dipanasin nih di dalam boiler. Karena air dipanasin, maka dia bakal berubah fase dari compressed water jadi saturated water, habis itu jadi saturated steam sama superheated steam. Jadi bakal berubah. Sehingga yang dihasilkan dari boiler itu fluidanya udah fluida yang uap super panas. Terus superheated steam ini bakal masuk ke dalam turbin. Nah, di dalam turbin akan mengalami ekspansi. Habis itu uapnya bakal dipakai buat gerakin turbin. Sehingga di sini ada kerja turbin. Habis itu fluidanya yang keluar dari turbin itu fasenya udah saturated mixture, udah campuran antara uap sama cair. Terus nanti bakal dicairin sepenuhnya di dalam kondenser sehingga nanti diperoleh saturated water. Nah, saturated water nanti bakal dikompresi lagi, dihasilin compressed water, habis itu bakal dipanasin lagi di dalam boiler sampai jadi superheated steam, bakal siklus terus-terusan. Di sini sebenarnya sama, cuma penjelasannya dalam bentuk kalimat aja. Terus selanjutnya adalah siklus Rankine. Jadi ini pakai dasarnya masih dasar-dasar kayak kemarin termodinamika. Di sini, nah di sini aja deh. Sini aja deh. Nah, ada 4 titik kan tadi. 1, 2, 3, 4. Di antara 1 sama 2 tuh ada pompa. Ini ada pompa. Habis itu di antara 2 sama 3, di antara sini, itu tuh ada boiler. Boiler. Habis itu di antara 3 sama 4 tuh ada turbin. Turbin. Habis itu di antara 4 sama 1 itu ada kondenser. Ini aja lah ya. Kondenser. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan TS diagram. Ini T, ini S. Langkah 1 kedua, ini tuh, aduh, langkah 1 kedua ini tuh isentropis. Kenapa isentropis? Karena punya entropi yang sama. Jadi entropinya tuh mengacu ke suatu titik. Nah, di sini. Misalnya ada S1. Terus di sini itu juga 3, 4 itu juga isentropis. Ini misal S3 sama dengan S4. Ini 1 sama dengan S2. Jadi kan ini memotongnya cuma di satu titik S ya. Berarti langkah 1 kedua itu isentropis. Langkah 3 ke 4 itu juga isentropis. Terus bedanya apa? Bedanya tuh kalau pompa tuh kan kompresi. Berarti 1 kedua tuh kompresi secara isentropis. Nah, kalau 3 ke 4 itu kan turbin. Turbin itu ekspansi, berarti ekspansi secara isentropis.
sekarang kita tinjau yang 2 ketiga. Ini boiler kan. Nah, langkah 2 ketiga itu disebut langkahnya isobaris atau pada tekanan yang konstan. 4 ke 1 juga isobaris. Jadi di sini tuh cuma butuh 2 langkah sebenarnya, 2 langkah isentropis sama 2 langkah isobaris. Isentropisnya itu di 1 ke 2 dan 3 ke 4. Isobarisnya itu di 2 ke 3 dan 4 ke 1. Begitu. Itu penambahan kalor pada tekanan konstan. Kalau 4 ke 1 tuh pembuangan kalor dalam kondenser. Jadi nanti di 4 ke 1 tuh ada key out. Terus di boiler tuh ada key in. Di turbin ada kerja turbin, di pompa ada kerja pompa nih. Secara garis besar cuma kayak gitu. Terus buat rumus-rumusnya sebenarnya pakai kayak yang kemarin. Cuma di sini kita tinggal baca dari steam table aja yang tadi udah aku share di grup juga. Buat kalor masuk, tadi kan key in itu kan ada di antara langkah 2 sama 3, ada di boiler sini kan. Berarti key in-nya tinggal H3 dikurangin sama H2. Kenapa H3? Karena H3 itu nilainya pasti lebih tinggi. Terus kalor yang dibuang, itu kan ini key out. Key out-nya kan di kondenser. Itu tinggal H4 dikurangin sama H1. Habis itu kerjaan itu sama kayak di termo, kayak di pemul yang sebelum UTS. Jadi Win itu tuh key in dikurangin key out. Nah, Win itu tuh juga bisa dicari dari kerja turbin dikurangin sama kerja pompa. Ini sebenarnya cuma penjabaran aja, karena tadi kita udah dapat nilai Q into H3 min H2, jadi dimasukin H3 min H2, dikurangin sama Q out-nya tadi H4 min H1. Jadi itu cuma penjabaran aja. Terus di sini juga ada asumsi nih, asumsinya alirannya steady, dan perubahan energi kinetik sama potensialnya itu diabaikan. Makanya bisa diperoleh rumus-rumus seperti berikut. Terus sekarang ada kerja yang dihasilkan turbin. Turbin itu kan ada di antara titik 3 dan 4. Berarti kerja turbin itu H3 dikurangin sama H4. Terus untuk kerja pompa, itu kan pompa tuh ada di sini nih, di antara 2 sama 1. Berarti W pompa tuh H2 dikurangin H1. Atau juga bisa dianalogkan dengan rumus lain, itu V dikali delta P. Nya pakai P1 dikali perubahannya pressure tuh ada P2 dikurangin P1. Terus buat efisiensi thermal tuh sama rumusnya. Weneto dibagi Q in. Weneto tadi kan bisa dijabarin ya. Weneto dibagi Q in. Ini efisiensi thermal. Weneto tadi bisa juga Q in min Q out dibagi sama Q in. Atau Weneto tadi juga sama kayak W turbin dikurangin W pompa dibagi sama Q in. Jadi sama aja misal mau cari pakai Q in atau yang W turbin, intinya W itu dibagi Q in. Terus ada diagram perubahan fase fluida air. Jadi di siklus Rankine ini emang bentuknya tuh bentuk kubah kayak gini ya. Buat fase pertama tuh fase yang di sebelah kiri kubah nih. Sebelah kiri sini itu namanya kompres liquid. Terus kalau fase yang di ini nih di pinggiran kubah bagian kiri ini namanya fase saturated liquid atau cairan jenuh. Terus yang di bawah kubah nih, di dalam kubah sini itu namanya saturated mixture atau campuran jenuh antara liquid sama vapor. Habis itu yang di pinggiran nih di tepi-tepi sebelah kanan ini namanya saturated vapor atau uap jenuh. Terus kalau udah keluar dari kubah, udah keluar kubah bagian kanan, sini itu udah superheated vapor atau uap super panas. Jadi intinya regionnya tuh ada
satu ini adalah kompres liquid. Habis itu di tepi-tepi nempel di garis itu saturated liquid. Habis itu kalau di dalam kubah tuh saturated mixture, kalau di tepi-tepi sini itu saturated vapor, kalau udah keluar itu berarti udah superheated vapor. Sampai sini ada yang dibingungin dulu nggak? Saya hitung 3 detik ya. 3, 2, 1. Berarti udah jelas ya, intinya ada compressed liquid, terus kalau di tepian tuh saturated, kalau di bawah kubah tuh saturated mixture, kalau di tepian kanan tuh saturated vapor, terus yang paling kanan tuh superheated vapor. Terus di sini juga ada critical point. Tapi nggak kepake sih kalau di pemul. Terus lanjut. Yang kedua itu ada siklus aktual. Tadi kan kita udah belajar siklus ideal. Nah, di sini siklus ideal tuh digambarin kayak gini. Yang garis putus-putus, yang garis putus-putus. Bentar. Ya, yang garis lurus ini tuh ideal. Nah, ini ideal. Terus yang putus-putus ini aktualnya. Jadi karena segala proses tuh nggak mungkin ideal sesuai asumsi kita, pasti ada deviasinya. Jadi di turbin uap ini juga ada deviasinya. Yang pertama itu, tadi kan kita tahu ya kalau langkah satu kedua, ini langkah satu kedua, kurang betul. Langkah satu kedua sama langkah 3 ke 4 itu kan harusnya lurus. Seharusnya dia isentropis kan, dia mengarah ke S yang sama. Tapi di siklus aktual itu tuh ada deviasi, jadi mereka nggak lurus, jadi agak meliuk gitu loh. Jadi 1, 2, dan 3, 4 tuh nggak isentropis. 1, 2, dan 3, 4 tidak isentropis. Atau di sini disebutnya irreversibility dari turbin atau pompa. Terus ada juga penyebab lain, yaitu tadi kan langkah 2 ke 3 sama 4 ke 1 itu kan langkahnya isobarik kan. Tapi di sini tuh enggak, di sini tuh ada penurunan tekanan dari boiler sama penurunan tekanan dari kondenser. Jadi yang harusnya isobarik tuh enggak isobarik karena ada deviasi. Intinya di sini tuh disebabkan oleh dua. Yang pertama, yang harusnya isentropis nggak isentropis, sama yang harusnya isobaris dia nggak isobaris. Itu doang. Nah, terus di sini ada penjelasannya. Pada kondisi yang sesungguhnya terjadi kerugian-kerugian yang berupa gesekan. Akibatnya terjadi penurunan tekanan di dalam pipa-pipa boiler. Di sini itu ada pressure drop-nya yang harusnya isobaris, dia jadi nggak isobaris. Nah, karena tekanan boiler ini turun, akibatnya tekanan pompa tuh harus naik. Nih, sehingga dalam siklus aktual dibutuhkan tekanan pompa yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan pompa siklus ideal. Terus ada juga irreversibilitas pompa sama turbin tadi yang seharusnya dia isentropis tapi nggak isentropis. Akibatnya kerja pompa tuh jadi lebih keras gitu loh, jadi lebih tinggi, sedangkan kerja turbinnya jadi menurun. Padahal untuk dapat efisiensi yang tinggi, kita tuh butuh kerja turbin harus yang lebih gede. Makanya siklus aktual ini kan merugikan. Nah, biasanya di soal kalau diketahui efisiensi adiabatis itu berarti dia siklusnya aktual. Di sini sama kayak di yang sebelum UTS ada efisiensi adiabatis pompa sama efisiensi adiabatis turbin. Kalau pompa itu yang di atas tuh pokoknya yang ideal, yang di bawah itu yang aktual. Tinggal kita kan tahu kalau W pompa tuh H2 min H1 kan. H2 min H1. H2 dikurangin H1. Berarti kalau atasnya ideal berarti H2 ideal dikurangin H1 dibagi sama H2 aktual dikurangin H1.
Terus ada juga efisiensi adiabatis turbin. Jadi kalau di turbin itu dibalik, yang aktual malah yang di atas, yang ideal malah yang di bawah. Jadi di turbin sama dengan, kan kita tahu W turbin itu sini kan, ini turbin. Berarti H3 dikurangin H4 kan, H3 dikurangin H4. Karena yang di atas yang aktual, jadi H3 min H4A dibagi sama H3 min H4S. Misal kalian ada pertanyaan kenapa di sini yang ada ideal aktual 2, di sini 4. Intinya tuh anomalinya tuh terjadi di titik 2 sama 4. Jadi yang ada aktual sama ideal itu cuma titik 2 sama 4. Jadi nggak perlu nanti kalian bingung kayak jangan-jangan yang aktual tuh yang ada aktualnya H3 gitu, nggak. Jadi pokoknya yang ada deviasi cuma di titik 2 sama titik 4 tok. Kalau turbin berarti ya titik 4, kalau pompa berarti titik 2. Titik 2 dan 4 ada deviasi. Nah, karena siklus aktual itu efisiensinya nggak setinggi siklus ideal, makanya kita berusaha untuk melakukan peningkatan efisiensi thermal. Ada beberapa cara yang dipropos sama engineer. Yang pertama tuh menaikkan tekanan boiler nih di sini. Peningkatan tekanan pemanasan air dalam generator. Generator uap tuh boiler, jadi peningkatan tekanan boiler. Nah, kita lihat di sini. Harusnya kalau tadi siklus aktual tuh kan gini toh, nih gini, segini, cuma ini doang kan. Cuma segini, harusnya luasnya cuma segini. Tapi karena pressure-nya dinaikin jadi segini, jadi ada tambahan luas sebesar merah ini. Jadi luasnya meningkat. Tapi meskipun tekanannya dinaikin, dia nambah luasan, tapi luasan di sini juga berkurang. Yang di sini. Tadinya kan yang hijau ini, sekarang jadi cuma biru toh. Nah, jadi cuma segini. Terus selain itu ada cara yang selanjutnya, itu penurunan tekanan dalam kondensar. Jadi kan siklus normalnya itu tuh bentar. Nah, siklus normalnya tuh cuma kayak gini toh. Karena tadi tekanan kondensernya diturunin dari 4 sini jadi sini, itu kan berarti ada penambahan luas nih di sini. Nah, terus duanya kan jadi naiknya ke sini. Jadi ada penambahan luas sebanyak hijau-hijau ini. Karena kerja itu berbanding lurus sama luas grafik, jadi makin luas grafiknya, maka W-nya itu makin gede. Berarti luas grafik W netonya juga meningkat, efisiensi thermalnya juga meningkat. Jadi goals kita tuh mencapai efisiensi thermal yang tinggi. Nah, terus selanjutnya kita ada beberapa metode untuk meningkatkan performa turbin uap. Yang pertama tuh dari heating atau pemanasan ulang. Di sini kita pakai 2 turbin. Biasanya kan kita cuma pakai 1 turbin kan di sini. Ini cuma ada 1 turbin di sini toh. Tapi
sekarang kita pakai dua turbin. Yang pertama ada high pressure turbine sama yang kedua low pressure. Ini HPT, ini LPT. Jadi sebenarnya siklusnya mirip pompa, masuk boiler. Nah, tapi ada keuntungannya nih, karena dia ada reheater atau pemanasan ulang, jadi temperatur masuk ke HPT itu nggak harus terlalu tinggi gitu. Jadi effort yang dikeluarin boiler buat manasin fluida tuh nggak harus setinggi itu, karena nanti bakal dipanasin lagi di sini. Jadi T di sini itu nggak nggak harus tinggi-tinggi banget. Soalnya nanti kan bakal dipanasin lagi di sini, baru dia masuk ke yang turbin kedua. Nah, efeknya apa? Efeknya tuh luasnya ningkat. Harusnya kan tadinya cuma segini tok kan. Kalau misal nggak pakai reheating itu cuma segini. Luasannya cuma segini. Cuma yang hijau. Tapi karena dia ada pemanasan kembali, yang tadinya dia di sini turun, dia nggak turun, dia naik lagi. Karena ada pemanasan lagi, terus baru turun di sini. Jadi luas totalnya yang tadinya cuma hijau tok, jadi ketambahan oranye. Jadi luasnya tuh segini. Nah, luasnya jadi nambah. Karena luasnya nambah, berarti kayak tadi sih, W netonya bakal naik, efisiensi termalnya juga naik. Intinya goals kita untuk meningkatkan performa itu cuma nambah luas grafik. Entah dengan reheating, entah dengan regenerasi. Terus di sini ada penjelasannya. Dengan metode ini tidak diperlukan temperatur masuk turbin yang sangat tinggi. Jadi, temperatur masuk turbin kan biasanya sangat tinggi kan. Tapi di sini nggak perlu terlalu tinggi buat masuk turbin pertama, karena masih bakal dipanasin lagi. Terus baru nanti masuk turbin kedua, baru yang dia tinggi suhunya. Jadi dia menurunkan kerja boiler aja sih. Terus buat ngitung kerjanya gimana? Karena biasanya kita cuma pakai satu turbin, sedangkan ini ada dua turbin, jadi ya tinggal dijumlahin aja kerja dari high pressure turbin sama yang low pressure. Tinggal dijumlahin. Nah, di sini kan lihat ya. 3/4 sama 5/6. 3/4 itu yang HPT. 5/6 itu LPT, low pressure. Nah, karena turbinnya ada dua, berarti udah tinggal H3 dikurangin H4 ditambah sama H5 dikurangin H6. Di situ kita ketemu kerja turbin, terus kerja pompanya sama, karena pompanya cuma satu, jadi tinggal H2 dikurangin H1 aja. Terus efisiensi termalnya rumusnya sama, W turbin dikurangin W pompa, cuma turbinnya tadi dihitung dua-duanya, jadi H3 min H4, ini punyanya HPT, terus H5 dikurangi H6 itu punyanya LPT, terus dikurangin sama W pompa. Nah, terus buat key-in-nya nih, key-in-nya itu juga ada dua. Jadi di sini ada key-in 1, key-in 2. Jadi bedanya ada dua, di WT sama di key-in. Di key-in tuh, nah di key-in itu ada dua kali key-in. Jadi di 3 sama 2 sama 5 dan 4. Berarti key-in-nya H3 min H2, ini key-in 1, terus ada key-in 2-nya H5 dikurangi H4. Intinya di mana tuh? Di reheating ini, reheating ada 2 W turbin dan ada 2 key-in, tinggal dijumlah aja sih sebenarnya. Terus selanjutnya ada regenerasi. Regenerasi itu konsepnya sama kayak sebelum UTS, jadi dia manasin air pakai sisa uap panas yang keluar dari turbin. Buat regenerasi sendiri ada dua, ada open feed
water heater, open FWH sama close FWH. Yang buat open FWH tuh yang kita pelajarin. Sedangkan yang close tuh seingatku nggak diajarin gitu deh. Jadi kayaknya nggak bakal keluar. Jadi sini ada open FWH. Kan ini masih cair. Nggak dingin, ini udah uap, sorry. Ini udah superheated steam masuk ke turbin kan. Nah, harusnya kan dia kalau normal tuh kan dikondensasiin semua, berubah jadi cairan. Tapi di sini enggak. Di sini tuh uapnya dipisah. Ada yang tetap dipertahanin jadi uap, yaitu Y. Ada yang dia tuh dikondensasiin. Nah, yang dipertahanin tetap uap, ini nanti bakal masuk ke open FWH ini. Terus yang dikondensasiin, itu nanti dia bakal mencairkan. Nah, habis itu dia bakal dipompa masuk ke open FWH. Jadi, cairannya tadi bakal bercampur sama uap. Di sini uap super panas tadi plus cairan, otomatis cairannya kan jadi panas kan. Jadi nanti buat di boiler ini tuh nggak perlu effort gede buat manasin air lagi karena istilahnya gini, misal kalian manasin air dari 0 ke 100 sama dari 40 ke 100 kan pasti lebih cepat yang dari 40 ke 100 kan. Jadi effort buat manasin air di boiler itu jadi nggak terlalu gede karena udah dicampur sama uap yang super panas ini. Nah, terus di sini tuh karena ada regenerasi, jadi tuh ada penambahan luas yang cukup gede. Ditambah dari 6 sama, nah ada penambahan ini. Jadi luasnya tuh segini. Karena luasnya meningkat, jadi efisiensi termalnya juga meningkat. Terus penjelasannya nih, sebelum masuk boiler dipanasi terlebih dahulu dengan uap panas. Jadi meminimalkan kiin. Terus penjelasannya lagi, gas sisa, uap sisa dari turbin itu nggak hilang dibuang di kondenser, tapi dimanfaatin buat manasin air lagi. Jadi sistem regenerasi intinya dia tuh manfaatin uap keluar turbin buat manasin air lagi. Habis itu selanjutnya ada closed feed water heater. Ini sebenarnya sama kayak open feed, cuma bedanya tuh kalau open feed itu kan uap sama cairan habis kondensasi itu kan nyampur. Kalau di closed FWH tuh enggak, jadi dia dipisahin sama tube gitu. Jadi nanti di sini ada kayak tube-tube gitu. Nah, tubnya tuh bisa diisi air. Ini air. Terus di sekitarnya tuh ini steam yang panas tadi. Atau bisa juga dibalik jadi steamnya yang di dalam tubnya, habis itu airnya yang di luar. Nanti bakal ada materinya lagi deh di boiler itu. Udah, kalau yang close FBH tuh nggak dibahas sih, jadi harusnya nggak keluar. Kalau dari materi kayaknya cuma segitu deh buat yang pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih dibingungin nggak dari siklusnya? Kalau nggak ada, kayaknya bisa dilanjut sama latihan soal sama Yavi dan Neo deh. Gimana Yavi sama Neo? Oke, oke. Let's go. Oke, dari aku kayaknya cukup segitu ya guys. Semoga paham. Kalau misal kalian bingung tapi malu buat tanya, bisa chat aja atau WA juga boleh kok. Makasih udah dengerin. Selanjutnya Yavi. Oke, kamu aja deh. Bentar ya guys. Kita buka materi dulu.
Oke, udah kelihatan ya share screen ya. Oke, jadi di sini kita Lama. mulai, oh ya, oke, kita mulai dulu dari siklus ranking yang ideal dan sederhana. Oke, jadi ini contoh soalnya. Sebenarnya soal yang sering keluar di apa namanya di UAS itu UTS ding, UTS itu eh, yang ada efisiensi adiabatisnya. Jadi yang nggak ideal dan nggak sederhana pula biasanya ada regenerasinya. Di sini kita mulai dari yang basics dulu, yang dari UTS genap 17-18. Jadi materi pemula ini kan dibalik kan, yang kemarin udah Rubin gas sama motor bakar ya. Terus sekarang baru yang eh, turbin uap. Jadi kalau mau nyari soal tentang turbin uap di UTS tahun lalu. Oke, di sini gimana caranya tahu ini soal ideal sederhana ya? Ya bisa dilihat di sini idealnya adalah karena di sini nggak ada efisiensi adiabatis eh, pompa sama turbin, dan sederhananya adalah karena di sini nggak ada disebut sama sekali regenerasi, atau mungkin lebih gampangnya lagi ya tinggal baca soalnya aja sih. Di sini nggak ada ideal sederhana. Ya. Jadi ini keadaannya 5 megapascal masuk masuk inlet turbin 5 megapascal dan temperatur 450 derajat Celcius. Kemudian kondensasi pada kondenser pada tekanan 25 kilopascal. Selanjutnya adalah input energi kalor pada boiler. Ini nilai kalornya sekian. Ini nanti dia akan berpengaruh di sini, kebutuhan batu bara. Yang mana dari soal-soal PR belum pernah ada pertanyaan kayak gini sih. Selanjutnya ada efisiensi pembakaran 100%. Nah, ini juga sederhana, eh ideal jadinya. Terus ada daya output neto turbin 300 megawatt. Ya, pertanyaannya basic sih, kayak gimana siklusnya, disuruh gambarin siklusnya, disuruh hitung efisiensi thermal, terus kebutuhan batu bara sama kebutuhan air pendingin kalau di sini. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari yang penggambaran siklus Rankine ya. Jadi kayak yang udah dijelasin sama Lala tadi, siklus Rankine tuh gambarnya kayak gini. Ini skemanya. Jadi pertama dia dari kondisi satu di sini, 25 kilopascal, terus masuk pump dia naik pressure-nya ke 5 megapascal, kemudian dia masuk boiler ke 5 megapascal, terus masuk boiler, dia naik suhunya ke 450 derajat Celcius. Jadi di sini dia udah berubah jadi uap ya, ini udah uap nih, vapor, udah gas lagi. Nah, terus dia ekspansi di turbin, tekanannya turun lagi, terus di sini diembunkan jadi cair lagi sini. Ini udah ya. Nah, kalau untuk siklusnya sendiri gambarnya kayak yang tadi yang udah dijelasin Lala juga, sederhana kayak gini ya, kayak yang di bawah ini yang nomor A, bawah kiri. Jadi pertama dari satu di sini, sama kayak yang ini. Kemudian kedua, naikin tekanannya ke sini. Kemudian ketiga dikasih input kalor ya, dikasih key in. Di sini ketahuan suhunya juga sama, terus 4 setelah dia ekspansi. Tuh. Nah, pertama-tama apa yang kita cari untuk yang soal nomor B ya. Yang pertama kita cari itu adalah stage satu ya. Jadi stage satu ini kita tahu dia itu posisinya ada di sini di garis saturated liquid. Kan di sini ada apa? Critical point kan. Nah, di sini tuh ada saturated liquid di sini. Dari sini. Nah, nyarinya adalah di tabel A5. Kalau kita bisa lihat di sini. Bentar. Hmm. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, nah, kita lihat di tabel A5 ya. Tabel A5 itu adalah
di halaman berikutnya. Oke, tabel A5. Yang pertama kita lihat adalah pressure-nya, 25 kPa ini. Karena kan kita tahu nih kan state 1 kan di 25 kPa saturated liquid. Nah, kita carilah dia di sini di 25 kPa. Lalu ya, yang kita butuhin data-datanya adalah H dan P kan. Nah, kita tahu dia kondisinya di saturated liquid, berarti di yang ini kan. Kalau P ini specific volume, ketemulah P-nya di sini, saturated liquid 25. Oke, sama H, itu enthalpy. Ini saturated liquid ini di 25, 271,9. Gitu. Udahlah, ketemulah ini H1 dan P1. Jadi baca tabel A5 gitu ya. Dari pressure-nya dulu, terus di di digeser ke kanan, ditarik ke kanan apa yang dibutuhin. Dengan volume sama enthalpy untuk fase saturated liquid. Itu. Ketemu udah H1 P1, kemudian kita geser ke state 2. State 2 ini adalah setelah dipompa kan. Jadi dia diberi kerja gitu. Nah, kerja pompa ini kayak yang udah Lala sampaikan juga tadi, rumusnya adalah P1 dikali selisih tekanan. Nah, P1-nya di sini kan 0,001020. Yang ini kan. Dan tekanannya adalah ini selisihnya tadi. Ini kan 5 megapascal sama yang di sini 25 megapascal yang di state 1 P1. Nah, terus dikalikan ketemulah dia kerja pompa WP. Setelah ketemu kerjanya si pompa, kita bisa nemuin H2 dengan cara H1 yang tadi kita udah ketahui di atas 271,96 ini ditambahkan dengan kerja pompa yang mana adalah ini 0,745. Set. Nah, tambahin aja kayak kalkulator kayak temulah H2. Oke, jauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Kita lanjut ke state 3. Nah, state 3 itu kan di sini kan. Apa yang kita ketahui dari state 3 adalah pressure-nya. Karena ini kan garis garis isobar kan ya. Set, sini isobar. Jadi tekanannya sama terus. Nah, kita tahu tekanannya itu adalah 5 megapascal dan suhunya adalah 450 derajat Celcius. Nih. Nah, untuk state 3 kita pakainya adalah tabel A6. Kenapa? Karena dia superheated steam. Nah, kalau kita lihat di tabel A6 ya, di A6. Nah, ini superheated water ya, water sama steam sama aja ya. Superheated water maksudnya. Kita cari, pertama yang dicari adalah pressure-nya dulu berapa. Pressure-nya 5 megapascal. Kita cari di sini, mana 5 megapascal. Yang gede. Nah, 5 megapascal. Nah, ini ketemulah 5 megapascal kan di sini kan. Nah, data yang kita butuhin apa aja? Kalau untuk di state 3, kita butuh H3 sama S3. Oke. Maka dari sini, P-nya udah ketemu. Kita pakai suhunya sekarang. Ini sebelah kiri. Jauh. 450. Nah, kita tarik garis ke kanan. Kita butuh H. Hanya ini 3.317. Dan S. 6,8210. Udah. Temukan. Masukkan sini. Kita taruh mana? A ini. 3.317,2 sama 6,10. Itu. Selanjutnya, setelah 3 ketemu ini, 3 kita nggak perlu hitung sama sekali.
Karena kayak state 1. Cuma tinggal lihat tabel terus ketemu datanya. Nah, state 4 baru ngitung lagi. Karena dia adalah fasenya mixture, paper liquid mixture, maka kita kembali lagi ke tabel A5. Cara tahu gimana ini paper liquid mixture adalah karena kita di skema. Nah, ini di sini. Ini 4 ini. Dia udah di dalam zona apa namanya? Zona campuran gitu loh. Karena ini kan masih liquid kan. Ya. Terus yang ini gas kan. Apa? Uap kan. Kalau berdasarkan tabel kan pakainya F sama G. Nah, 4 ini udah di bawahnya garis ini. Jadi dia udah mixture F plus G. Itu. Nah, kita pakai tabel yang A5. Tabel A5 lagi, kembali lagi. Ini 6. Kita kembali ke A5. Nah, sini. Karena di state 4 itu pressure-nya sama dengan state 1, maka kita udah nih, udah ada tandanya nih. Kan tadi kita nyari di state 1 kan, udah ada. Sini. Nah, data-data apa aja yang dibutuhin buat state 4? Nah, ini yang lumayan banyak. Jadi, di state 4 itu kondisinya dia udah campuran antara eh, uap dan cair kan. Maka kita perlu tahu berapa banyak uapnya. Jadi kayak kan ekspansi di turbin kan. Terus dia beberapa itu udah jadi cairan gitu loh. Karena ekspansi terus suhunya menurun, maka ada beberapa yang mengembun. Nah, kita perlu tahu berapa banyak yang masih gas. X4 ini namanya adalah kualitas uap. Oke. Apa aja yang dibutuhin adalah SF dan SFG. Ini buat yang X4, kondisi 4. Nah, SF dan SFG ini ada ini ya, di sebelah kiri bawah ini. S itu kan entropi. Ini kan. Nah, SF-nya adalah ini, sementara SFG-nya adalah ini. Nah, jadi S4 min SF per SFG. Jadi kalau kita lihat di atas ini, S4 ini, S4 min SF, itu kan berarti segini. Segini dibagi segini. Bagi sampai ujung ini. Ini bagus kalau beda warna. Oke. Ini yang oranye dibagi yang hijau. Nah, enggak. Nah, itu adalah kualitas uap. Nah, di sini ketemu 0,8545. Kualitas uap ini selanjutnya dipakai untuk eh, mencari H pada titik 4. Jadi karena dia itu posisinya kan dia nggak di saturated liquid atau nggak di saturated vapor kan. Jadi nggak tepat di ini. Nggak tepat di sini kan. Nggak di sini, nggak di sini juga. Nah, berarti dia di antara dua itu. Caranya nyarinya adalah dengan HF ditambahkan dengan X4 kualitas uap yang dikalikan dengan HFG, entalpi penguapan. Ini ada datanya HF itu 271,96 di sini. Terus ada HFG itu yang sebenarnya HFG itu didapat dari ini itu didapat dari HG min HF. Nah, tapi karena di sini udah disediakan HFG ya pakai HFG aja daripada salah hitungan nih. Tuh, udah karena udah ketemu ininya HF-nya berapa, HFG-nya berapa dikalikan sama kualitas uap, maka bisa ketemulah H4 itu 2276,1897 kilojoule per kilogram. Selanjutnya,
Karena yang ditanya adalah efisiensi thermal, maka kita harus tahu juga, maka kita harus tahu berapa kalori yang masuk dan berapa kalori yang keluar. Karena tadi di rumus efisiensi thermal kan ya kayak rumus yang turbin gas sama motor bakar ya. Jadi 1 min Q out per Q in atau W net per Q in. Kita carilah Q in-nya berapa. Tadi Q in kan udah dijelasin juga sama Lala di, nah kita ke atas lagi. Di sini kan, ini Q-nya masuk nih di boiler ini. Q in. Ya, jadi di antara 3 dan 2. Sini berarti. Maka dia H3 dikurangi dengan H3 dikurangi dengan H2. Ini udah ketemu H3 min H2 sama dengan sekian. Selanjutnya adalah key out. Key out H4 min H1 karena key outnya kan di sini kan, di kondenser kan, warna merah. Ini kondenser. Dia di sini nih, di bawah sini, keluar sini. So, jadi ini ada H4, H4 dikurangi H1. Kenapa H4 dikurangi H1? Ya karena H4-nya yang lebih besar itu. H3 min H2 juga H3-nya yang lebih besar. Itu. Terus setelah ketemu key out-nya sekian ini, kita bisa ngitung efisiensi thermal dengan 1 min key out per key. Udah sih, ini tinggal masukin kalkulator aja. Terus ketemu ini 0,3407 alias 34,07%. Jawab soal nomor B. Oke, sejauh ini ada yang mau tanya? Kah? Gak ada ya? Aman ya? Udah, habis itu kita C. Nah ini nih yang main baru nih. Daya neto turbin. Jadi tadi kan ditanyain ya, adalah berapa kebutuhan batu bara. Ya kan yang C ini. Gimana caranya? Caranya adalah dengan ini. Pertama kita tahu daya neto turbinnya itu 300 megawatt. Yang berarti 300, wait, 300 megajoule harusnya. 300 mg megajoule per second. Nah, daya neto ini adalah 34,07%-nya, ya, 34,07%-nya dari daya yang masuk, gitu. 34,07% dari PI. Nih, ini P di sini daya ya, bukan bukan tekanan lagi ya. Soalnya aku juga bingung eh, ngasih singkatan apa. P, ini daya. Kenapa bisa 34,07%? Ya karena ini tadi kan efisiensi termalnya kan 34,07, dan ini tuh menggambarkan berapa banyak eh, kerja yang dihasilkan dari eh, apa energi yang masuk gitu. Jadi dari sekian banyak energi itu yang jadi kerja itu hanya 34,07%. Nah, yang jadi WNET itu hanya 34,07%. Maka untuk dapat dapat kerja masuknya, kita membagi kerja ini dengan 34,07%. Nah, berarti kan eh, apa daya yang masuk harus ya kurang lebih 3 kali lipatnya kan, karena 30-an persen. Di sini dapatkan eh, daya masuknya sekian, 800.000 atau 800 megawatt. 800 salah. Tuh. Nah, ini belum ketemu nih kebutuhan batu baranya berapa.
Di sini kita kenal istilah baru yang namanya gross calorific value. Ini apa? Nah, ini nanti sebenarnya dijelasin di materi boiler Amin 1 ya. Tapi di sini karena ini masih 100% efisiensinya, jadi nggak perlu penghitungan yang jelimet juga. Jadi intinya GCV ini adalah dari apa namanya? Dari sekian massa, jadi kayak energi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara per unit massa. Jadi tiap kilogram ini 1 kilogram batu bara ini bisa menghasilkan 30.000 kilojoule. Nah, kayak ada tadi atas tadi, nah, ini mempunyai nilai kalor 30.000 kilojoule per kilogram. Nah, terus gimana cara kita mengetahui berapa kebutuhannya? Ya, ini kita mainan satuan aja sih di sini. Karena tadi kan P in di sini di bawah, ini kan kilojoule per second. Nah, terus kita ke kanan atas, ini P-nya kilojoule per second, sementara GCV itu tadi masih kilojoule per kilogram. Maka kita perlu kebutuhan batu bara itu satuannya adalah kilogram per second. Untuk bisa nanti ini dicoret nih. Set, set, ya. Nah, udahlah. Kita bisa hitung pakai P in dibagi GCV. Sekian ini 800.000 kilojoule dibagi 30.000 kilojoule. Coret-coret. Jadi 29 kilogram per second. Yang mana banyak banget ya, 29 kilogram. Ya mungkin kalau di ukuran power plant nggak sebanyak itu, tapi ya bayangin aja 30 kilogram per second gimana bakarnya. Tuh. Atau biasanya lebih umum pakainya per jam sih. Jadi kayak sekian ton per jam. Oke. Sampai yang C, ada pertanyaan nggak? CGV, GV bioskop, GCV ya. GCV itu dari eh itu tadi nilai kalor. Jadi kalau di soal kita lihat ke atas lagi ya. Di sini kan ada batu bara. Input energi kalor pada boiler berasal dari proses pembakaran batu bara. Punya nilai kalor 30.000. Nah, GCV itu sebenarnya bahasa kerennya dari si nilai kalor itu. Jadi kayak kalau di PPT yang boiler, yang PPT materi terakhir kemarin, itu pakai istilahnya gross calorific value. Jadi ya pakai nilai kalor itu tadi, yang di soal 30.000. Gitu. Yoi, sama-sama. Ada lagi mau tanya? Aman lah ya. Kita lanjut ke yang poin D. Kita kembali ke soal. Pertanyaannya adalah hitung kebutuhan air pendingin. Jika kenaikan temperatur air pendingin dibatasi 10 derajat Celcius, berarti ini apa? Delta T. Oke, ini agak ini sih agak out of nowhere ya. Jadi kayak tiba-tiba banget kita pakai yang namanya wait masih wait. Nah, pertama apa yang kita perlu tahu adalah berapa besar daya yang keluar di kondenser. Karena daya itu kan energi kan. Jadi energi yang keluar dari kondenser itu nanti akan memanaskan air pendingin. Yang mana kenaikannya nggak boleh lebih dari 10 derajat Celcius. Nah, sekedar info aja kenapa kenaikannya nggak boleh lebih dari 10 derajat Celcius karena biasanya airnya tuh diambil dari alam.
Jadi kayak karena banyak pembangkit listrik uap di laut atau di ya di dekat laut lah ya. Nah, kalau airnya itu dikembalikan dalam keadaan berapa 40 derajat lebih tinggi ya, ya kasihan ikan-ikan nggak sih? Jadi di sini dibatasi 10 derajat Celcius. Nah, cara dapat daya keluar gimana? Caranya adalah dengan mengurangi daya masuk yang tadi udah kita ketahui tadi di sebelah kiri ini, P ini nih. Eh, iya, dikurangi, nggak salah. Daya masuk yang kita dapat ini dikurangi dengan daya neto. Ini kalau di apa namanya? Di persamaan kayak gini. Nanti dipindah ke sini, nanti ke situ, ketemulah daya keluarnya segini nih. Jadi ini adalah energi yang harus diterima oleh air pendingin tiap detiknya, sekitar 500 megajoule. Nah, kebutuhan air kita dapat dari mana? Ya, kebutuhan air ini kita dapatkan dari ini rumus yang itu Q sama dengan M C delta T. Rumus apa ini? SMP, SMA, SMP. Nah, dengan M-nya di sini adalah flow rate, mass flow rate. Karena apa? Karena di sini dia pakainya kan kita ini bukan Q di sini. Di sini jadinya P kan. P itu adalah ini satunya di tengah di bawah ini. Nah, kilojoule per second. Nah, karena ininya adalah ini kilojoule ininya apa namanya? Kapasitas panasnya adalah kilojoule per kilogram derajat Celcius. Maka untuk dan delta T-nya adalah derajat Celcius di sini. Maka untuk mendapatkan mass flow rate, maka untuk mendapatkan kilojoule per second di sini, nah masanya harus massa per waktu itu. Ya, nanti kita dapat kebutuhan airnya massa per waktu. Udah, masukin aja P out-nya dimasukin di sebelah kiri ini, P out, terus kapasitas panasnya air sama apa tadi? Perubahan suhu yang diperbolehkan 10 derajat Celcius. Nah, C ini dapat dari mana? C ini sebenarnya data SMP juga sih yang kapasitas panas nggak berpengaruh sama suhu lah ya. Ini basicnya 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ini punyanya air, kapasitas panasnya air. Ini bisa diingat aja sih, soalnya fluida kita kan cuma mungkin air ya, yang mungkin jadi fluida apa mesin uap ini kan air. Jadi ya cuma satu kapasitas panas 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius ini. Itu. Kemudian udah dimasukin solver atau mungkin mau dibagi-bagi sendiri juga bisa. Ketemulah kebutuhan airnya 13.822 kilogram per second atau 13,82 ton per second. Pompanya kayak apa juga untuk pompa air sebanyak ini. Tapi itulah dari perhitungan hasilnya segitu. Sudah, itu dia pembahasan siklus ideal sederhana. Apakah teman-teman punya pertanyaan di sini? Aku tunggu sampai 16 lah. Kalau mau tanya langsung chat atau nyalain mic. Delta T ini ada di soal. Tadi kan delta T max-nya di atas nih. Nih.
Hitung kebutuhan air pendingin jika kenaikan temperatur air pendingin delta T-nya dibatasi 10 derajat Celcius. Itu nanti yang kita pakai di perhitungan di bawah. Itu. Apakah menjawab? Oke, oke. Lagi. Tanya lagi. Aman lah ya. Sebenarnya ini lebih sederhana hitungannya daripada turbin gas ya, turbin gas sama motor bakar kemarin. Soalnya ini nggak perlu interpolasi apalah itu. Kita cuma perlu membaca tabel. Dan kalau udah bisa baca tabel harusnya bisa sih ngerjainnya. Gitu. Jadi, ya ini aja sih sebenarnya nggak dihafal juga ya, diinget. Nggak diinget juga sih. Apa ya? Ini kalau stage 1 kan dia di saturated liquid, jadi dia pakai tabel A5. Kemudian stage 2 itu kita cari keadaannya pakai ini, WP, kerja pump. Stage 3, karena dia di superheated water atau superheated steam, dia pakai tabel A6. Sementara state 4, karena dia mixture, maka kita pakai tabel 5 lagi. Begitu. Oke, karena itu tadi udah semuanya perhitungannya, maka kita akan lanjut ke soal-soal yang lain yang akan disampaikan oleh Neo. Neo, Oke. apakah sudah? Iya, aman-aman. Ya, monggo. Siap. Tolong bantu share screen-nya juga dong, Vi. Ntar error Ya. lagi rekamannya Bang kemarin. Oke. Sip, thank you. Nah, Mungkin tadi habis Yavi jelasin soal UTS, mungkin di sini aku mau review lagi juga kan kita dikasihnya 2 PR, ada PR1 sama PR2. Nah, mungkin aku pengen review lagi, bahas lagi itu PR1 sama PR2-nya. Nah, mungkin boleh di next aja deh Yavi. Nah, ini soal PR-nya, di mana ada sebuah sistem pembangkit tenaga uap seperti tergambar ya. Gambarnya nanti di slide selanjutnya, menggunakan air sebagai fluida kerja, beroperasi berdasarkan siklus Rankine ideal dan sederhana. Nah, uap masuk ke inlet turbin pada tekanan 3 MPa dan temperatur 350 derajat Celcius. Dan kemudian didinginkan pada kondenser pada tekanan 75 kPa dan yang diminta itu adalah hitung efisiensi termal. Nah, di sini yang ditebelin itu kan itu data-data yang kita ketahui, di mana uap masuk ke inlet turbin 3 MPa, temperaturnya sekian, dan didinginkan pada kondenser itu mungkin. Nah, mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa digambarin di diagram TS atau proses-prosesnya yang ada di slide berikutnya. Nah, ini guys, kalau tadi di soal diketahui bahwa uap masuk ke inlet turbin itu 3 MPa, berarti dia ada di kondisi 3. Kenapa? Karena emang dia mau masuk ke turbin. Nah, sementara didinginkan pada kondenser pada tekanan 75 kPa. Nah, berarti dia ada di kondisi 4 karena ini lagi didinginin di kondenser. Nah, itu taunya bahwa di kondisi 275 dan 3 MPa dari mana? Karena tadi udah dijelasin sama Nabila sama Yafi juga bahwa kondisi 2 ke 3 itu
atau kondisi 4:1 itu adalah kondisi isobaris, yaitu tekanannya sama. Jadi otomatis tekanannya pun juga ngikut 3 megapascal dan 75 kilopascal. Dan untuk diagram TS-nya mungkin nggak usah aku jelasin panjang-panjang lagi ya, karena udah dijelasin sama Nabila sama Yafi juga. Jadi ya ini gambar siklusnya, di mana titik 4 itu pasti di bawah karena ada perubahan fase air. Nah, mungkin bisa langsung next saja nih, kita langsung kerjain. Nah, di sini kita cari kondisi 1 dulu. Diketahui pada soal uap masuk ke inlet turbin itu kondisi 1 itu enggak nih. Sorry. Kondisi 1 itu ada di kondenser mau ke pompa. Berarti tekanannya 75 kilopascal. 75 kilopascal. Nah, ini dari kondenser ke pompa, mau dipompa, berarti fasenya masih fase cair. Berarti kita pakai saturated liquid, pakai tabel A5. Di sini kita cari nilai H sama V-nya. H-nya ini pakai HF karena liquid. Begitu juga dengan saturated liquid buat V yang ditandain pakai kotak warna merah itu. Jadi H1-nya dapat 384,44 kJ per kilogram, V1-nya dapat 0,001037 meter kubik per kilogram. Nah, udah nih dapat data di kondisi 1. Kita ngitung ke kondisi kedua. Kondisi kedua itu adalah kondisi di mana habis dari kondenser dipompa. Nah, pompa itu kan emang fungsinya menaikkan tekanan. Nah, jadi tekanannya bakalan naik ke 3 megapascal. Fasenya apa? Kalau di sini fasenya pun juga nggak usah terlalu dipedulikan sih, karena emang masih tidak ada perubahan fase, masih air. Nah, kita butuh P ini buat apa? Buat ngitung kerja yang diperlukan sama pompa, di mana rumusnya itu V1 sama delta P, perubahan P dari P1 ke P2, tapi P2-nya yang depan. Jadi P2 dikurangi P1 karena kan P2-nya lebih besar. Nah, di situ tinggal disubstitusiin aja. V1-nya 0,001037, P2-nya 3000 kilopascal, sama P1-nya 75 kilopascal. Udah deh, mainin satuan. Kan meter kubik dikali kilopascal itu kan sama aja kayak kilojoule. Nah, maka bisa dikonversi jadi kilojoule dan dapat kerja pada pompa satunya itu 3,0332 kilojoule per kilogram. Nah, habis ngitung kerja yang dibutuhkan oleh pompa, nah kita bisa ngitung H2-nya itu berapa dengan rumus H1 ditambah W pompa yang ya pompa masuk itu kan, karena asal rumusnya itu kan dari kerja pompa sama dengan H2 dikurangi H1. Nah, kita nyari H2-nya. Tinggal disubstitusi lagi, kita udah punya data H1 sama kerja pompanya. Dapatlah H2 nilainya 387,473. Nah, bisa di next, kita bisa ngitung kondisi selanjutnya. Nah, kondisi 3 itu digambar itu kan dia dari boiler ke turbin. Berarti dia udah ada perubahan fase. Di diagram TS-nya pun dia udah keluar dari kurva. Jadi bisa dipastikan kondisinya itu udah superheated steam. Superheated steam itu suhunya kan emang melebihi suhu titik didih air dan juga tekanannya juga sangat tinggi. Jadi di mana diketahui pada soal itu P3-nya itu 3 megapascal dan suhunya itu 350 derajat Celcius. Dan karena kondisinya udah fasenya superheated steam atau superheated water sama aja sih, kita bisa cari pakai tabel A6 buat nyari nilai H3 sama S3 yang udah ada di kotak yang ditandain warna merah itu guys, cara nyarinya. Dapat deh H3-nya itu 3116,1 kJ per kilogram dan dapat S-nya 6,7450 kJ per kilogram. Ada Kelvinnya di bawahnya tuh, mungkin aku lupa ngasih. Nah, terus kita bisa lanjut ke kondisi keempat. Kondisi keempat di sini digambar itu habis dari turbin mau ke kondenser. Nah, berarti dia ada perubahan fase dari uap ke cair. Nah, di sini kita bisa lihat ini pakai tabel A5 ya, teman-teman. Kenapa pakai tabel A5? Bentar. Ini di sini kita lihat kondisi 4 sama kondisi 3 itu isentropis. Jadi S4-nya sama dengan S3. Di mana S3-nya 6,7450. Nah, kalau kita lihat itu nilai dari 6,7450 itu sama kotak yang ditandain warna merah itu kan dia
di bawah saturated vapor, tapi di atas saturated liquid. Berarti dia nggak semuanya air, tapi juga nggak semuanya uap. Berarti masih ada proses perubahan fase di tengah-tengah itu yang disebut table saturated mix. Nah, karena pakai saturated mix, maka kita nggak bisa pakai table A6 lagi. Karena nilainya udah di bawah jauh sama saturated vapornya. Mungkin kalau mau dicoba pakai table A6 juga ketemu. Nilainya saturated vapor itu 7,4558. Pasti sama di tabel A6. Tapi kan dia udah di bawah. Jadi mau nggak mau kita pakai tabel A5. Nah, karena ini masih ada sebagian uap yang baru berubah fase, maka kita harus pakai fraksi uap. Pakai rumusnya yang tadi udah dijelasin tadi di sesi sebelumnya, X4 sama dengan S4 dikurangi SF per SFG. Dimana, ya yang tadi udah dijelasin sama Yafi, SFG itu selisih dari SG dikurangi SF. Tinggal substitusi aja. Pakai deh, tinggal dimasukin aja pokoknya lah angkanya. Dapat deh fraksi banyaknya uap itu ada yaitu sekitar 0,8861. Nah, ketika kita udah dapat di 4 kondisi, kita bisa ngitung H4-nya nih. Nah, H4-nya di sini kan rumusnya agak kayak lain ya, yang tak pakai sama punya Yafi atau yang diajarin sama Nabila, di mana kalau ngitung fraksi itu kan rumusnya kayaknya nggak ada 1 minus X-nya kan kalau di PPT. Di sini aku pakai rumus kayak gini, sama aja pendekatannya sama, hasilnya nggak beda jauh kok. Dimana H4 itu H vapor atau Hg di situ kalau lihat pada tabel dikali X4 0,861 yang tadi udah dihitung, ditambah H liquid dikali 1 dikurangi X4. Berarti kan H vapor X4. X4 itu kan berarti banyaknya uap. Nah, kenapa ada 1 minus X4? Itu karena berarti banyaknya cairan. Sama aja, hasilnya nanti juga dekat-dekat sama situ. Dapat 2042 dikali 9404 kJ per kilogram. Nah, udah dapat deh kita bisa ngitung thermal efisiensinya dengan cara key in dulu sama key outnya dihitung. Key in itu H3 dikurangi H2, tinggal substitusi dapat deh nilainya sekian. Key out itu juga H4 dikurangi H1 disubstitusi dapat deh nilainya sekian. Thermal efisiensi itu W net per key in. Ini rumus dasarnya. Kalau mau dipecah lagi bisa, nanti kan key in per key out, key in dikurangi key out per key in. Nanti hasilnya sama kayak 1 dikurangi key out per key in. Sama aja. Dapat deh thermal efisiensinya sekitar 26,03%. Nah, mungkin sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan nih. Aku tunggu nih sampai 20-30 nih dikit nih. Nah, guys. Efisiensi thermal yang bagus itu berapa persen ya? Wah, kalau untuk efisiensi thermal yang bagus itu pasti biasanya di atas sekitar 75 sampai 80 sih. Itu cuman kan ya ini kan siklusnya juga ideal. Jadi pasti juga agak susah banget. Ini aja dihitung pakai siklus ideal aja hasilnya 26%. Nah, apalagi gimana kondisi realnya pasti di bawah. Emang susah sih kalau mau nyari efisiensi thermal yang bagus di turbin uap. Jadi ya mungkin kalau efisiensi thermal yang bagus ya mungkin ada di kisaran 70 sampai 80 itu bagus banget tuh. Tapi ya itu biayanya perlu mahal dan perlu alat banyak, kayak proses regenerasi gitu juga bisa meningkatkan efisiensi thermal gitu. Apakah menjawab Bang Dawson? Siap. Ada yang mau bertanya lagi, guys? Oke, mungkin aman kali ya sejauh ini. Kita langsung lanjut ke PR2. Ini udah dikerjain juga kan di sama kelas A sama kelas B juga. Ini siklus Rankine ideal pakai FWH atau proses regenerasi pakai feed water heater. Itu deh. Mungkin soalnya bisa ditujukan di next slide. Nah, ini sumbernya apakah dari PPT Bapaknya? Oh, jelas bukan. Ini ada ternyata nemu sumbernya dari buku Thermodynamics and
Engineering Approach di problem 1044 di halaman 594. Jadi bapaknya ngambil dari buku, guys, gitu. Nah, a steam power plant operates on an ideal regenerative Rankine cycle. Beroperasi pada sistem Rankine ideal regenerasi. Nah, uap ini masuk ke turbin pada tekanan 6 MPa dan 450 derajat Celcius dan dikondensasi di kondenser di 20 kPa. Steam is extracted. Steam itu diekstrak dari turbin itu pada tekanan 0,4 MPa to heat the feed water in an open feed water heater. Baru pakai sistem open FWH. Ya tadi udah dijelasin mungkin sama Nabila ya. Water leaves the feed water heater as a saturated liquid. Nah, di sini aku tandain warna orange spesial ini mungkin karena ada sesuatu yang menarik di diagram TS-nya nanti. Nah, show the cycle on a TS diagram. Disuruh gambarin TS diagramnya. Terus sama ditentuin net work output per kilogram of steam flowing through the boiler dan juga efisiensi thermal. Udah pasti banget tuh. Nah, kita bisa next ke gambar prosesnya dulu. Pertama, di sini di soal ada steam enters the turbine at 6 MPa dan 450 derajat Celcius. Berarti dia ada di kondisi ke-5, di mana 6 MPa-nya sama 450 derajat Celciusnya mungkin bisa digambar sama ditaruh di titik 5. Next deh. Nah, terus dikondensasi di kondenser at 20 kPa. Nah, berarti dia ada di posisi 7. Kenapa bukan 6? 6-nya nanti, bentar, 7 dulu. Karena mau masuk kondenser, bukan masuk ke FWH. Berarti 20 kPa-nya kita taruh situ. Next. Nah, steam is extracted from the turbine at 0,4 MPa to heat the feed water. Berarti tekanannya beda lagi buat masuk ke FWH-nya. Jadi kita tulis 0,4 MPa. Ya, mungkin kayaknya yang diketahui di soal cukup itu aja kan. Berarti sisanya ngikut. Nah, next. Nah, sisanya tinggal samain. Dari kondenser itu nggak ada perubahan tekanan sebelum masuk ke pompa. Jadi 20 kPa-nya sama. Nah, karena dari 20 kPa itu masuk ke pompa, itu kan dinaikin tekanannya. Tapi berapa tekanannya? Nah, pasti di open feed water heater itu tekanannya harus sama. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa titik 6 sama titik 2 itu tekanannya sama. Dan titik 3, karena keluar dari feed water heater nggak ada perubahan tekanan, ya berarti tekanannya juga sama, 0,4 MPa. Nah, dari 0,4 MPa itu kena pompa, tekanannya naik lagi, tapi jadi berapa? Nah, kita lihat di titik 5 ada 6 MPa. Kan boiler itu kan tugasnya nggak ngerubah tekanan, berarti anggap aja memang di situ tidak ada perubahan tekanan. Pakailah 6 MPa di situ. Jadi biar nggak bingung, mungkin urutan prosesnya gitu kali. Nah, lanjut ke diagram TS. Nah, diagram TS-nya mungkin terlihat normal dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di titik 6, di situ water leaves the feed water heater as a saturated liquid. Ada saturated liquid. Sementara tadi diekstraksi dari turbin itu masih bentuknya uap. Berarti kan di situ ada perubahan fase. Ya, anggap aja bocor-bocor dikit, uapnya itu udah mulai mencair. Jadi, kita bisa taruh titik 6-nya itu di bawah kurva kurva TS-nya normal buat air itulah. Jadi, nanti kita pakai fraksi dari uap. Nah, mungkin kita bisa langsung, yang ditanya itu adalah the net work output per kilogram of steam flowing through the boiler dan juga thermal efficiency. Mungkin yang A dulu dihitung. Cuma sebelum itu kita ngitung kondisi 1 dulu. Mungkin di sini aku jelasinnya juga udah agak cepat karena sama aja kan. Di sini P1-nya 20 kPa. Ya, karena kondisi 1 berarti masih di saturated liquid. Pakai tabel A5, dapat deh H1 sama V1-nya sekian. Nah, buat kondisi 2 itu kan isentropis, berarti bisa dikasih keterangan S2 sama dengan S1. P2-nya juga dikasih tahu di soal ya. Sebenarnya nggak dikasih tahu di soal sih, cuma karena gambar prosesnya membantu, jadi kita bisa tulis tekanannya di situ. Buat cari kerjanya pakai rumus yang V1
dikali P2 dikurangi P1. Tinggal substitusi, dapat deh nilai kerja dari pompa 1, WP1 in pokoknya. Senilai 0,4066 kJ per kilogram. Nah, sama kayak yang tadi di PR1, pakai rumus dasar kerja pompa itu H2 dikurangi H1. Nah, maka H2 berarti H1 ditambah kerja pompanya. Dapat deh, substitusi aja, dapat nilai H2-nya 251,8266 kJ per kilogram. Nah, kita bisa ngitung kondisi 3 sama 4. Kondisi 3 sama 4 itu masih di saturated liquid. Kalau bisa dilihat di diagram TS-nya nanti, itu masih saturated liquid, tapi tekanannya 0,4. Kita masih bisa pakai tabel A5. Dapat deh, H3-nya 04,66 dan V3-nya sekian. Kondisi keempat ini isentropis, jadi S4 sama dengan S3. Nah, kondisi 4 itu di gambar prosesnya tadi, itu tekanannya udah naik jadi 6 megapascal. Tapi, dia belum masuk boiler, jadi aman. Masih dalam bentuk cairan. Nah, kenapa ada kondisi 3 sama 4? Buat ngitung kerja pompa yang kedua. Tadi di gambar proses ada pompa 2 kan. Ini yang kedua. Pakai V3 sama P4 sama P3. Rumusnya sama. Tinggal disubstitusi. Dapat deh kerja pompa yang kedua 6,0704 kJ per kilogram. Sama kayak kondisi 1 sama 2 tadi, itu H4 sama dengan H3 ditambah kerja pompa yang kedua. Disubstitusi itu ada itu H3 sama kerja pompa yang kedua. Dapat deh nilainya 610,7304 kJ per kilogram. Nah, lanjut ke kondisi 5 dan 6. Nah, kondisi 5 dan 6 ini lumayan spesial dikit nih. Kondisi 5 itu udah dipanasin di boiler. Tekanannya kan sama kayak dia di kondisi keempat tadi kan ya. Nah, tapi suhunya udah dinaikin, berarti dia udah ada pemanasan, perubahan fase, superheated steam. Kita bisa pakai tabel A6. Tabel A6 dapet deh nilai H sama S-nya. Sekian. Nah, buat kondisi 6, karena tadi di diagram TS-nya itu, dia ada di bawah. Nah, ini S6 sama dengan S5. Caranya sama ya, kayak yang tadi bahas PR1, di mana nilai S5-nya itu ada di antara es liquid sama es vapor. Tabel A5 bisa dicek deh pakai tabel A5. Nah, mungkin kemarin ada yang nanya, itu pakai interpolasi kah buat nentuin nilai S-nya kan? Kalau nggak salah disuruh cari S yang sama tuh. Itu harus pakai interpolasi, ternyata enggak. Mungkin kalau interpolasi itu boleh kalau ngelebihin. Kalau ngelebihin itu boleh, karena kalau di tabel A6 ini kan aku baca tuh sedia sampai 1300. Nah, kalau misal ditanya 1400 tuh pakai interpolasi atau pakai regresi itu bisa. Tapi kalau di bawahnya berarti itu kan dia masih ada cair, jadi masih saturated mix. Tabel A5. Tabel A5-nya dipasang di mana? 0,4 megapascal atau 400 kilopascal. Nanti bisa dicari sendiri, ada deh. Kita ngitung fraksi uapnya di titik 6. S6 dikurangi SF per SFG. Ini pun datanya juga udah ada di tabel A5, tinggal disubstitusi. Dapat deh kualitas uapnya itu masih tinggi. Jadi di 96% kan itu 0,9661. Nah, kita bisa ngitung H6-nya sama pakai rumusnya yang tadi, di mana entalpi dari uap dikali banyaknya uap ditambah entalpi dari cairan dikali banyaknya cairan. Banyaknya cairan itu kan berarti 1 dikurangi banyaknya uapnya itu. Tinggal disubstitusi. Itu nilainya ada semua itu. 2665,7764. Nah, ini mungkin kalau di next tabelnya kelihatan nih. Nah, nih tabelnya. H liquid itu dapatnya dari mana? H liquid itu dapatnya dari kondisi di 0,4 megapascal. Di slide sebelumnya tadi kan ada itu kondisi 6 0,4 megapascal. Kita konversi aja tuh di 400 kilopascal. Dapat H liquidnya, dapat SF, FG-nya itu buat ngitung
fraksi uapnya tadi, mungkin belum di-mention. Nah, dapat deh nilai H6-nya 2665,7764 kJ per kilogram. Nah, terakhir itu di kondisi ketujuh. Kondisi ketujuh itu tekanannya di 10 kilopascal dan prosesnya itu isentropis sama titik 5. Sama titik 6 pun juga sama, karena kan dia segaris lurus tuh di diagram TS-nya. Dia di bawah kurva, sama kayak titik 6. Nah, berarti dia saturated mix bisa dihitung pakai tabel A5. Tabel A5-nya juga ada. Sama kayak tadi di titik 6, nilai banyaknya uap atau fraksi uapnya itu tinggal disubstitusi pakai tabel A5, tapi dia tabel A5-nya harus ada di tekanan 10 kilopascal. Jadi bukan di 400 kilopascal kayak titik 6 tadi. Jadi SF-nya itu atau SFG-nya juga itu dapat di 10 kilopascal. Dapat deh fraksi uapnya sekitar dapat senilai 0,8325, berarti 80%. Udah berkurang dari yang titik 6 tadi. Nah, rumusnya sama kayak titik 6 tadi, dapat buat nyari H7, yaitu entalpi uap dikali banyaknya uap ditambah entalpi cairan dikali banyaknya cairan. Tinggal disubstitusi. Nah, itu 251,42 dapatnya dari mana? Atau 2608,9 dapatnya dari mana? Dari tabel A5, tapi tekanannya di 10 kilopascal. Dapat deh nanti H7-nya itu 2214,0221 kJ per kilogram. Nah, di sini ini kan ada FWH. Tadi di soal juga udah dikasih tahu ada steam yang diekstraksi. Nah, kita nggak tahu steam yang diekstraksi itu berapa di Open FWH ini. Nah, makanya kita bisa hitung pakai pendekatan apa ini namanya, hukum kekekalan energi lah gitu kalau nggak salah ya. Mungkin bisa di next dulu deh. Nah, hukum kekekalan energi itu kan berarti harusnya seluruh jumlahnya itu kan sama dengan 0. Di sini di gambar kiri atas itu kan ada yang masuk, ada uap yang masuk sama uap yang keluar. Mungkin pakai neracaan lah gitulah. Mungkin istilahnya biar kerennya. Jadi pakai neraca energi. Loh, tapi kok ada mass flow rate-nya di situ? Nah, kan entalpi itu kan satuannya kilojoule per kilogram. Kalau dikali massa ya jadi kilojoule, jadi neraca energi. Nah, sebelum masuk ke neraca itu, kita perlu tahu bahwa banyaknya steam yang diekstraksi itu adalah uap yang masuk ke FWH per uap yang keluar, atau banyaknya ya uap dan air lah yang keluar, karena tadi di soal dikasih tahu keluarnya saturated liquid. Nah, berarti 1 min Y itu berarti dia di titik 2. Kenapa pakai titik 2? Karena di titik 3 itu kan jumlah dari 2 sama 6. Berarti otomatis kalau Y-nya M6 bagi M3, 1 min Y-nya M2 per M3. Itu, tinggal sebaliknya aja. Baru deh kita sekarang ke neraca energinya. Pakai data yang tadi sama, di mana di titik 3 itu sama dengan titik 2 ditambah titik 6. Tinggal kita jabarkan di situ. Nah, M3 itu kita bisa geser ke kanan, dapat M2 per M3 sama M6 per M3. Nah, dari persamaan yang di kanan atas itu, kita bisa ganti nilai M2 M3 sama M6 M3-nya sama Y, sama 1 min Y. Sebenarnya ini rumusnya juga udah tetap sih. Ini rumusnya juga udah dijelasin sama Nabila tadi. Cuma mungkin ini biar kelihatan clear banget gimana caranya nentuin berapa banyak uap yang diekstraksi, di mana berapa banyaknya itu H3 dikurangi H2 per H6 dikurangi H2. Jadi asal rumusnya dari situ, guys. Tinggal disubstitusi aja. H3 kan semua data H-nya itu kan udah dapat nih di semua kondisi. Tinggal dimasukin aja. Dapat deh banyaknya uap yang diekstraksi buat masuk ke FWH itu sekitar 0,1462 atau 14,6%. Nah, baru kita bisa ngitung nilai A sama kita ngitung soal A sama soal B. Di mana soal A tadi itu ditanyain
net work output per kilogram of steam, berarti W net per M. Ya W net kan sama aja kayak Q in per Q out. Jadi tinggal kalau dibagi M, itu dibagi berapa banyak flow rate-nya. Tapi kan perlu diketahui bahwa flow rate dari Q in itu sama flow rate dari Q out itu nggak sama. Berarti kita butuh berapa banyak uap yang diekstraksi, karena kan ada perbedaan itu. Jadi kita ujung-ujungnya sama aja, tetap kan karena berapa apa ya, the network output per kilogram, berarti kan ya udah work berarti energi per kilogram, berarti satuannya sama nih. Nah, kita tinggal masukin Q in dikurangi Q out. Q in-nya itu H5 dikurangi H4. Aman-aman aja, nggak pakai Y. Tapi Q out-nya itu kan H7 dikurangi H1. Nah, kenapa kita pakai 1 minus Y? Karena 1 minus Y ini berarti banyaknya uap yang nggak diekstraksi. Yang masih lanjut ke proses selanjutnya untuk didinginkan di kondenser. Nah, jadi kita pakai 1 minus Y. Tinggal disubstitusi aja tuh. Nilai H5, H4, H7, H1 sama 1 minus Y-nya tadi. Dapat di 1016,4999. Oh, angkanya bagus tuh. Tinggal dibulatin aja deh jadi 0,5 biar nggak ribet. Nah, tinggal kita tanya di thermal efisiensinya berapa. Thermal efisiensi itu rumusnya W net per Q in. Nah, W net-nya kita udah dapat nih tadi di poin A, 1016,5. Nah, Q in tadi udah ada itu di atas di poin A, di mana H5 dikurangi H4. Jadi 3302,9 dikurangi 610,7304. Dapat deh efisiensi termalnya senilai 0,3776 atau sekitar 37%. Nah, mungkin ini sekalian intermission jawab pertanyaannya dosen. Jadi, nah ini efisiensi termalnya ini bisa meningkat kalau ditambah sistem regenerasi. Mungkin gitu. Nah, ini sekian dari PR2. Kalau mau tanya, monggo guys, silahkan. Aku tunggu sampai 25.1 deh. Oke, mungkin kayaknya udah nggak ada yang nanya juga nih. Nggak apa-apa, 50-nya nggak usah sampai 51 lah, nggak jadi. Oh, udah, nggak jadi, udah 51. Oke. Nah, mungkin karena nggak ada yang tanya, mungkin dari tutor pemus, sekian. Ini kita sejauh ini kan udah bahas yang turbin uap, sama bahas-bahas beberapa soal yang regenerasi. Nah, mungkin kasih spoiler dikit lah. Minggu depan kita bahas sama boiler, sama full latihan soal buat bahas UTS yang tahun kemarin sama teorinya, biar tambah siap lagi nih ngadepin
UAS-nya ya ampun. Nah ini mungkin kalau dari tutor yang lain bisa menambahkan, silahkan. Aman. Kalau aman, kalau. Aman. Siap. Aman juga aku. Oke, aman ya. Mungkin sekian materi dari tutor pemul dari hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Jumpa lagi di H-1 ujian pemul. Semangat belajarnya. Ini udah hari Jumat, ujiannya udah dekat. Semangat, semoga emang hasilnya terbaik sesuai usaha. Terima kasih buat semuanya guys yang udah join, dan mungkin untuk nunggu rekaman tutornya ntar ya, malas upload ntar, aku tinggal makan dulu ntar baru aku upload. Oke, mungkin segitu aja dari tutornya. Thank you banyak, thank you, makasih banyak guys.